Gorosei Ethan Baron V Nusjuro mempunyai pedang Kitetsu generasi pertama yang masuk ke Saijou Owazamono. Sama halnya dengan Mihawk yang memiliki pedang Yoru. Nah, apakah akan ada satu pedang lagi dari Babang Zoro kita juga yang akan masuk ke golongan terbaik atau Supreme Grade dari Saijou Owazamono? Nah, garis besar level sini di video ini kali ini kita akan membahas tentang satu babang favorit kita, yaitu Babang Zorojuro. Kira-kira apakah pedang yang dimiliki Zoro ini akan tetap sama di tiga pedangnya sekarang, yaitu Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji, dan juga The Great Enma? Atau apakah mungkin akan ada substitusi lagi untuk pedang dari Babang Zoro yang telah dimiliki saat ini? Ya, jangan lupa ya, sebelumnya juga, siapa coba yang akan menyangka kalau pedang favorit kita juga alias Susui akan digantikan seperti itu? Karena bukankah, jangan lupa, banyak sekali paralel dan hubungan yang Oda berikan di antara Zoro dan juga sang samurai Ryuma. Ternyata pada akhirnya pedang tersebut harus dikembalikan ke tanah sucinya, yaitu Wano Kuni. Yang apakah juga hal ini akan terjadi lagi nanti, yang entah nih untuk ketiga pedang yang mana yang akan menggantikan pedang barunya? Tuh, bukankah ketika Zoro menerima Enma saja ini sudah menjadi banyak hal kontroversial nih di fanbase dari One Piece. Lagi banyak yang bilang kalau pedang Enma ini sudah terlalu hebat bang, dia sudah memiliki kemampuan dari Oden dan banyak hal-hal lainnya. Kalau Zoro langsung pakai Enma rasanya licik banget, dia kayak mendapatkan shortcut untuk kekuatan terbaik. Tapi kenapa dulu nggak banyak yang berpikiran hal yang sama seperti itu ketika Zoro megang Susui? Karena bahkan pedang Susui sudah berubah menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam, sedangkan Enma saat ini pun masih menjadi pedang biasa. Yang bukankah ini fanbase lumayan pilih-pilih nih untuk masalah pedang dari Babang Zoro? Nah, tapi kira-kira apakah Zoro juga akan mendapatkan pedang lain yang akan menjadi penggantinya atau bagaimana? Atau bahkan menjadi 4 pedang seperti meme yang disimpan di belakangnya? Wah, itu bakal jadi aneh banget. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Di mana pedang Zoro yang dia miliki saat ini termasuk ke dua golongan saja dari berbagai jenis Meito, dimulai dari Sandai Kitetsu yang masuk ke golongan Wazamono alias pedang-pedang yang tidak masuk ke klasifikasi yang ada di atasnya. Di mana selanjutnya ada Ryo Wazamono nih, atau 50 pedang terbaik yang ada di serial One Piece, di mana pedang Zoro pun ada satu nih yang pernah masuk ke generasi ini, dan itu adalah Yubashiri, pedang yang sebelumnya sudah hancur ketika arc dari Enies Lobby. Dan selanjutnya adalah Owazamono atau 21 pedang terbaik, dan ada 3 pedang Zoro yang pernah masuk ke kategori ini, dimulai dari Susui yang dimiliki oleh Ryuma, lalu juga Wado Ichimonji yang sebelumnya dipegang oleh Kuina, dan sekarang Enma pun masuk ke kategori ini. Yang berarti bisa dibilang pedang Zoro saat ini dia memegang 2 pedang yang masuk ke 21 pedang terbaik dan 1 pedang alias Sandai Kitetsu yang tidak masuk bahkan ke golongan 50 pedang terbaik. Nah, apakah setidaknya pedang Zoro akan ada yang berubah, yang minimal semua pedangnya menjadi ke 21 pedang terbaik, atau bahkan Zoro mendapatkan 1 pedang dari golongan Supreme Grade atau Saijou Owazamono? Karena bukankah sejauh cerita hanya ada 4 Supreme Grade saja yang diketahui di serial One Piece ini, dimulai dari pedang yang digunakan oleh sang Raja Bajak Laut alias Goldie Roger, lalu juga Sandai Kitetsu yang sudah kita bahas tadi, yang baik lagi sih untuk ini memang masih belum terkonfirmasi secara jelas, tetapi ya sudah sangat mengindikasikan bahkan hampir 99% kalau pedang ini digunakan oleh Gorosei Nusjuro. Lalu yang ketiga sudah jelas, ini yang pertama kali kita ketahui, yaitu Yoru yang dipegang oleh Mihawk. Dan yang keempat alias yang paling baru kita ketahui adalah pedang Shikomizue yang ternyata digunakan oleh sang admiral kita, yaitu Fujitora. Menariknya, dari keempat pedang tadi yang diketahui hanya ada 1 pedang inilah yang sudah terkonfirmasi menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam, dan itu hanyalah pedang yang digunakan oleh pendekar terhebat di dunia kita, yaitu Mihawk dengan Yorunya. Yang padahal bukankah kalau dilihat, ya minimal seharusnya Nusjuro yang sudah hidup berabad-abad dengan kemampuan Gorosei-nya, harusnya dia bisa untuk mengubahnya menjadi Kokuto, tetapi bahkan tidak bisa. Lalu juga bahkan masih ada Roger kan, selaku sang Raja Bajak Laut, tetapi lagi-lagi kenapa mereka semua bisa gagal untuk mengubahnya menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam, yang sepertinya tidak hanya perlu masalah kekuatan saja untuk bisa mengubah pedang menjadi pedang hitam. Nah,
mungkin yang menjadi pertanyaan tentang pedang hitam ini adalah dikatakan kalau pedang berubah bentuk ini bisa saja levelnya atau grade-nya meningkat jika dari kata-kata sukiyaki. Yang jangan lupa ya, sukiyaki ini juga dikatakan dia seorang blacksmith atau pengrajin pedang yang pastinya dia sudah mengerti banget lah tentang hal-hal terkait pedang, apalagi dia berasal dari negeri seorang samurai. Itu pula dikatakan ketika menceritakan tentang pedang Enma kepada Zoro yang katanya masih masuk ke golongan Wazamono atau 21 pedang terbaik, tetapi nanti bisa saja dia akan meningkat untuk grade-nya ketika sudah menjadi pedang hitam. Nah, bukankah jika seperti itu, Enma akan menjadi golongan supreme atau termasuk ke 12 pedang terbaik yang ada di serial One Piece? Yang bahkan tidak hanya Enma, pasangannya saja yaitu Wado Ichimonji juga, seperti yang sudah kita ketahui, dia termasuk ke golongan 21 pedang terbaik yang apakah nih satu-satunya pedang yang paling setia bersama Zoro dari awal perjalanannya akan juga ikut berubah menjadi pedang hitam dan masuk ke golongan supreme tersebut. Jadi bukankah jika begitu Zoro akan mendapatkan 2 pedang golongan supreme dan satu lagi Sanda Kitetsu yang tetap berada di golongan teratasnya yaitu Ryo Wazamono. Yang sejujurnya sih kalau dari saya sendiri ada hal menarik juga yang kita dapatkan terkait perkitetsuan dari pedang Zoro, terutama masih ada satu plot hole atau satu miss terkait pedang dari Kitetsu ini yang pernah udah tunjukkan, dan tentu saja itu adalah generasi keduanya atau Nidai Kitetsu. Yang bukankah sejauh ini kita sudah tahu kan pedang ini ada di mana, yaitu ada di Wano Kuni setelah dipegang oleh Luffy yang bahkan akhirnya disimpan oleh Sukiyaki. Tetapi anehnya tidak ada follow up lanjutan tentang satu pedang luar biasa ini oleh Oda, dan akhirnya kru Topi Jerami hanya meninggalkan Wano secara begitu saja. Yang pasti nih ada hal sus banget terkait satu pedang Nidai Kitetsu yang entah apakah akan digunakan nanti oleh babang Zoro kita, dimana menurut saya masih ada satu kemungkinan yang bisa kita hubungkan, terutama dengan beberapa fit nih yang cukup ramai, dan sepertinya sangat mungkin sekali kalau Luffy dan yang lain-lainnya akan kembali ke Wano Kuni lagi. Jangan lupa ya, Pluton masih ada di sana, lalu juga Yamato masih di sana bersama Momonosuke, yang bahkan Momonosuke ini sosok yang bisa mengendalikan Zunisa, yang bisa dibilang dia memiliki peran penting untuk mengubah dunia One Piece, terutama mungkin dalam sebuah proyek One Piece yang menjadi akhir dari serial ini. Yang apakah di momen Topi Jerami sampai ke Wano Kuni lagi, di sini Zoro akan menukar pedang Kitetsunya ke grade yang lebih tinggi lagi, yaitu generasi kedua alias Nidai Kitetsu yang pertama kali kita lihat. Karena bukankah Zoro bahkan belum sempat memegang pedang Nidai Kitetsu ini setelah dipegang oleh Luffy dan akhirnya dikembalikan ke Sukiyaki lagi. Yang maka jika benar Zoro pada akhirnya akan memegang 3 pedang golongan Owazamono atau 21 pedang terbaik. Yang bukankah ini akan cukup masuk akal dan sangat masuk sekali, di mana Zoro akan mendapatkan pedang di satu tingkat di bawah top tiernya dari ketiga pedang yang dia gunakan. Dan yang lebih baik lagi, kalau semuanya berubah menjadi Kokuto alias pedang hitam, boom, Zoro akan menggunakan 3 pedang yang masuk ke golongan Supreme atau 12 pedang terbaik. Yang bahkan menariknya lagi, kalau kalian sadar, klasifikasi pedang di serial One Piece ini diambil dari referensi nyata, yaitu karya Kaiho Kenjaku, di mana dalam karyanya pedang-pedang ini dibagi ke dalam 3 klasifikasi seperti yang kita bahas, dimulai dari 50 pedang terbaik, 21 pedang terbaik, dan bahkan 21 pedang terbaik. Nah, dari referensi tersebut menariknya kalau Kenjaku pernah membuat update dari bukunya, di mana yang awalnya 12 pedang terbaik, di situ dia membuat update menambah 3 pedang baru menjadi 15 pedang terbaik atau 15 senjata yang masuk ke golongan Supreme Grade tersebut. Yang bukankah lagi-lagi ini terasa sangat sus sekali oleh Oda Sensei, yang apakah jangan-jangan Oda sengaja membuat Zoro menggunakan 3 pedang agar ketiga pedang ini masuk ke golongan Supreme Grade, terutama setelah kata-kata dari Sukiyaki kalau ketika pedang menjadi hitam dia akan naik untuk grade-nya. Yang bukankah ini akan sangat mantap sekali, terutama untuk perang akhir Zoro di akhir serial nanti. Nah, tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri, apa aja sih pedang yang cocok untuk babang Zoro kita di akhir serial nanti? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Dan seperti biasa, like aja video kalian suka, di setelahnya kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin mau pamit, and I'll see you guys next time.